Oke, cek, 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 cek. Cek, cek. Ntar cek dulu nih. Ya, semoga udah kedengeran ya. Jadi, ini aku coba lanjut untuk record beberapa pembahasan soal untuk tutor. Yang sebenarnya kemarin rencananya mau dibahas satu sesi, cuman kebetulan kayaknya satu sesi nggak cukup. Jadi kita coba lanjut untuk sesi kedua ya, chapter 16. Juga karena ngejar target ya di hari Kamis besok, sebenarnya rencananya kita masuk ke chapter 18 ya, working capital management, working capital management. Jadi uh, seperti biasa untuk sebelum sesi teman-teman bisa capture dulu soal-soalnya, kemudian teman-teman bisa coba kerjakan dulu ide-nya sampai jawabannya seperti apa. Nanti setelah teman-teman ketemu perkiraan idenya atau jawabannya, uh, teman-teman bisa koreksi di uh, catatan yang aku buat. Jadi untuk chapter 16 ini secara umum terkait dengan dividend policy atau kebijakan dividen. Um, aku nggak bakal review sih supaya kita bisa dapat banyak soal. Oke, untuk yang nomor pertama ini, jadi ceritanya ada tabel dari beberapa perusahaan, EMR, INTC, WMT, dengan dividen payout ratio-nya dan earning per share-nya. Untuk catatan ya, earning per share itu kan diketahui dari total earnings. Earnings itu bisa didapat dari net income atau earning after tax gitu ya, atau net profit gitu ya, dibagi dengan uh, number of shares outstanding atau jumlah saham beredar options. Oke, jadi di sini kita uh, udah dikasih tahu nih earning per share-nya berapa. Nah, IPS ini kemudian diteliti gitu ya, di riset oleh perusahaan untuk melihat berapa proporsi dari EPS yang akan kita gunakan sebagai retained earning atau laba ditahan, dan yang akan kita bagikan kepada pemegang saham atau kita bagikan sebagai dividen. Seperti itu. Kalau misalnya uh, kita mau fokus ke retained earnings, itu biasanya kita kenal sama retention rate ya, atau tingkat retensi dari laba itu untuk digunakan sebagai laba ditahan. Ya, nanti laba ditahan ini akan digunakan untuk kebutuhan investasi selanjutnya. Oke, kemudian dengan dividen, dividen itu payout rasionya atau proporsi pembayarannya terhadap IPS-nya itu kita kenal sebagai dividen payout ratio. Jadi untuk retain earnings itu kita kenal sebagai retention rate. Kalau dividen itu kita kenal sebagai dividen payout ratio. Simpel aja, jadi kalau misalnya dividen payout ratio-nya 80, berarti retention rate-nya 20 gitu ya. Kalau retention rate-nya 60, berarti dividen payout ratio-nya 40 gitu. Seperti itu. Untuk dividen payout ratio itu kita dapat dari berapa dividen yang akan dibagikan. Cash dividen ya, cash dividen atau biasanya ya secara umum dividen ya, karena umumnya yang dibagikan cash dividen. Kemudian dibagi dengan total earnings-nya.
Oke, sebentar aku cek mic dulu. Semoga masuk. Oke. Jadi kita diminta menghitung cash dividend per paid share for each of the firms. Oke. Kita diminta berapa jumlah cash dividennya ya dari earning per share-nya. Jadi untuk IMC, IMR, sorry, yang didapatkan dari masing-masing perusahaan. Kita ke IMR dulu. Jadi untuk cash dividennya cash dividend dan dividen transfernya dikali dengan IAS. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan ya kayak ini ada sejumlah balok ya. Ini total earnings. Yang ini untuk DPR, sorry, DPR, yang ini untuk return earnings. Dan ini katakanlah di sini 80%, ini 20%. Kita coba breakdown dulu ya. Ini kenapa biar kali EPS ya. Sebenarnya kalau dari sini sih udah bisa kita ketahui sih ya. Atau kalau misalnya kita mau memformulasikan kayak mengotak-atik formula gitu ya. Biar itu kan dari cash dividennya berapa, dividennya berapa, dibagi dengan total earnings ya. Nah, kemudian kemudian untuk EPS itu kan earnings dibagi total earnings dibagi number of shares outstanding. Shares. Nah, di earnings ini kan bisa kita hapus ya. Jadi kita dapatnya cash dividend per number of shares. Number of shares outstanding. Artinya, jadi berapa dividen yang didapatkan dari oleh masing-masing pemegang saham gitu ya. Katakanlah kalau cash dividennya, total cash dividennya akan dibagikan 100 miliar gitu ya. Dengan jumlah saham beredarnya 1 miliar. 1 miliar jumlah saham beredar. Jadi tiap masing-masing saham itu, lembar saham itu dapat 100 misalnya pakai rupiah ya, 100 rupiah dividen. Nah, ini juga biasanya kita kenal dengan namanya DPS, dividen per share. Dividen per share. Jadi ada yang namanya DPR, ada yang namanya DPS. Ya, kalau DPR tadi itu total cash dibagi earnings-nya berapa. Kalau DPS itu total cash dibagi number of shares outstanding. Jadi bacanya untuk yang dividen per share itu berapa rupiah dividen yang didapatkan untuk satu lembar saham.
Untuk dividen payout ratio, itu berarti berapa rasio dividen dari total earnings yang akan dibagikan sebagai dividen gitu. Oke, jadi dari situ kita bisa hitung lebih lanjut karena nanti berimplikasi juga sama eh, si kebijakan dividen policy, kebijakan dividen ini, dan juga dengan eh, ya perusahaan si ini ya, tipe investornya ini ya. Ini kan 85% dikali dengan 2,23 dolar. Satu koma delapan enam ya. Kita lanjut yang B untuk INTC. Persen kali dengan S dividennya berarti sorry, PS-nya 2,43. 0,4 dikali 2,43. 0,97 dolar. Terakhir untuk intinya dividen diputar dikali dengan DPS, dividen 43% dikali dengan 4,53. Jadi 0,43 dikali dengan 4,53. 1,95 ya. Jadi ini hitungannya sudah ketemu totalnya. Terus kemudian implikasinya apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini, yang dividen payout ratio-nya paling besar IMR, tapi yang dividen per share-nya paling besar itu WMT ya. Jadi kalau IMR itu dividen payout ratio-nya 85%, untuk DPS-nya dia cuma dikasih 1,86 dolar gitu ya per share. Untuk WMT dia dividen payout ratio-nya kecil, tapi uh, dividen per share-nya lebih besar, 1,95 dolar. Jadi berarti gini, teman-teman punya katakanlah 100 lembar saham gitu ya. Per lembarnya yang ini cuma dikasih 186 rupiah. Berarti kan 186 dikali 100 itu teman-teman dapat dividen 18.600 gitu ya. Dengan perusahaan itu sudah mengeluarkan 85% dari earnings-nya untuk dibagikan ke dividen. Sedangkan si WMT ini, yang si C ini, dia dengan teman-teman hanya ya sama ya punya 100 lembar saham dan dia hanya mengeluarkan dividen payout rasionya 1,95, berarti dia si investor ini dapat 19.500, lebih besar, uh, kurang lebih 900 dolar atau 0,09 sen. Nah, untuk investor yang tipenya dia itu mengejar dividen, tentu pasti dia akan cari yang memberikan cash dividennya besar gitu ya. Sesuai dengan Bird Indian teori. Jadi di sini asumsinya investor lebih suka
dengan pembagian dividen. Cuman ada konsep lah, ada teori lain yang membahas tentang residual dividend model gitu ya. Jadi investor tuh mending memilih untuk perusahaan itu menggunakan labanya sebagai returning dulu, baru sisanya akan dibagikan sebagai dividen. Gitu. Nah, nanti balik lagi ke hasil risetnya si perusahaan, life cycle stage-nya juga termasuk ya, life cycle stage-nya perusahaan, apakah perusahaan itu ada di early stage atau di growth stage atau di mature stage gitu ya. Kemudian tipe tipe investor seperti apa, apakah retail atau korporasi atau institusi gitu. Gitu. Nah, jadi setelah kita tahu nih ada DPR, di DPS, kira-kira mana nih si investor yang eh, lebih suka DPR gitu ya, atau mana yang lebih suka DPS. Tapi sebenarnya ada satu matriks lagi gitu ya, namanya dividend yield. Jadi dividend yield ini melihat bagaimana pengaruh harga terhadap laba yang dibagikan. Berarti kalau teman-teman oke lah dapat dapat 1,95 dolar nih, lebih gede daripada 1,86. Tapi ternyata harganya WMT itu 30 gitu ya, misalnya $30. Sedangkan harganya si IMR ini $15 gitu. Jadi kan yang untuk mendapatkan 1,95 teman-teman harus bayar 30, sedangkan untuk IMR itu teman-teman hanya bayar 15 tapi dapat 1,86 gitu ya. Walaupun lebih rendah dikit tapi biaya yang teman-teman keluarkan tuh 2 kali lebih murah gitu. Nah, ini dividen yield ini mau mau melihat bagaimana pengaruh harga terhadap uh, cash dividennya ini ya, DPS-nya. Jadi kita bisa hitung dari DPS per stock price-nya. Jadi kalau misalnya ya kita asumsikan di sini IMR harganya 15 gitu ya. 15. Kemudian untuk BMT harganya 30. Berarti si IMR ini dividen yield-nya itu 1,86 dibagi 15 di 15. 12,4% ya. 12,4%. Sedangkan untuk yang BMT dia 1,95 dibagi dengan 30. Harusnya di sekitar 6%, 7% ya. Ya, di 6,5%. Seperti itu. Jadi kalau dari perspektif return ya investor rasional harusnya akan memilih si IMR ya, berdasarkan dividen yield yang sudah kita hitung, karena dengan membayar 15 dolar aja untuk satu lembar saham itu mereka dapat 1,86 dolar itu dari cash dividend. Tapi nanti untuk dividen yield ini bergantung karena market price itu akan market stock price itu akan berubah atau volatil gitu ya, berubah. Tiap orang itu akan punya harga rata-rata yang berbeda ya.
Jadi ada yang mungkin akan punya di harga 14, ada yang punya di harga 20 gitu ya. Nah, kemudian nanti di sebelum ex-date gitu ya, itu yang biasanya di se, apa ya, sewajarnya akan dinilai sebagai dividen yield-nya si si investor gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah di sebelum ex-date itu MR itu harga 15 gitu ya. eh, Berarti saat misalnya aku mau beli MR baru aja mau beli sebelum exit itu di harga 15 dengan sudah ada rencana pembayaran cash dividend sebesar 1,86, setidaknya return aku dapatkan dari nanti pembayaran cash dividend itu 12,4%. Seperti itu. Nanti di rekeningku at least nambah 1,86 per lembar saham. Itu ya untuk implikasinya. Ini aku biarin aja. Oke, kita lanjut ya. Kan nomor 2. Hitung dividen payout ratio. Jadi ada Wellmark Corporation mengoperasikan langganan gudang yang menawarkan berbagai variasi dari brand private label products, industrials, self-service warehouse facilities. Oke. 2016 perusahaan ini membayarkan dividen sebesar total 265 juta dolar dan punya net income 1 miliar dolar. Oke, berapa dividen payout rasionya? Tadi kita udah discuss sedikit untuk dividen payout ratio. Jadi, dividen dibagi dengan total earnings ya. Jadi kalau di sini untuk cash dividennya 265 juta dolar, 29.000. 265, nah 265 juta 29.000 dolar. Dan net income 1,2. Berarti DPR-nya 265 029 0 dibagi dengan 1,282 725. 29 1,282 725 25 20,43%. 20,43%. Lalu kemudian yang kedua, yang B, jika perusahaan ini memiliki pendapatan 1,5 dari 1,2 ya, dan menjaga saham dividen payout ratio. Oke, jadi dengan menggunakan 20,43% tadi, dengan total earnings yang meningkat, berapa sih cash dividennya? Oke, jadi kalau begitu, berarti kita bisa olah aja dari atas. Cash dividend itu sama dengan DPR dikali dengan total earnings ya. Earnings berapa? Sama dengan 20,43% dikali dengan total earnings-nya 1,5 miliar ya. 1,5 miliar. Oke, 20,43%. 0,43 dikali
306.450.000. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, yang total cash dividend awalnya itu 265 juta, sekarang naik ke 306 juta dengan dividen payout ratio levelnya itu sama 20,43%. Karena dipengaruhi oleh peningkatan dari si total earnings-nya. It make sense ya. Kenapa total cash dividennya naik? Karena ya walaupun dividen payout ratio-nya sama, total earnings-nya itu kan naik. Apalagi ya implikasinya ya. Oh iya, mungkin untuk insight aja sih. Jadi biasanya penentuan dividen payout ratio itu seperti juga dibahas di kelas ya. Penentuan dividen payout ratio itu punya beberapa faktor ya, punya beberapa variabel gitu. Contoh kasus misalnya kalau di perusahaan BUMN itu dividen payout ratio-nya biasanya lebih stabil gitu ya. Jadi mau dia labanya tinggi, mau dia labanya kecil, ya dividen payout ratio-nya biasanya segitu aja gitu. Misalnya 50%, 60%. Jadi nanti tinggal total cash dividennya aja yang berubah gitu dibayarkan. Seperti seperti pajak ya. Jadi eh, mau penghasilannya berapa, naik turun berapa, PPh.G. Tarif pajaknya bracketnya ya kayak gitu gitu. 5%, 15, 5%, 15%, 25%, 35% gitu kan. Dengan range pendapatan masing-masing berapa gitu. Kemudian juga untuk DPR-nya dugaanku sih, ini aku juga belum punya data realnya ya, tapi akan juga ada faktor industri gitu ya. Kan tadi udah level makro gitu ya. Kalau misalnya mungkin kondisi ekonomi buruk, secara umum mungkin uh, perusahaan ya akan mengurangi level dividen payout ratio-nya sedikit ya. Atau justru kebalikan ya, bisa jadi karena lagi booming, uh, lagi mengejar booming sih sebelum booming ya. Jadi mereka mau reinvest banyak gitu ya. Kemudian mereka mungkin perusahaan itu mau punya laba ditahan agak besar untuk investasi, lalu mereka menurunkan dividen payout ratio-nya, gitu. Menaikkan retention rate-nya. Gitu. Soalnya kan ada juga ini pasti signalin teori ya, kalau kalau kondisi ekonomi agak buruk malah biasanya dividen payout ratio-nya agak besar gitu, 100%, 120% gitu, supaya menunjukkan bahwa perusahaan itu masih survive gitu di kondisi yang sulit. Ini terkait dengan signaling teori yang mengatakan bahwa uh, manajemen itu memberikan sinyal kepada external shareholders atau external stakeholders bahwa mereka itu baik-baik aja atau survive gitu, sehingga tercermin dari harga mereka di market. Nah, balik lagi tadi juga dipengaruhi oleh industri, DPR itu dipengaruhi oleh industri. Kalau yang industrinya itu komoditas mungkin ya, karena komoditas itu kan ada boomnya, ada uh, slowdown-nya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek gitu ke perusahaan, misalnya uh, batu bara gitu ya, Adaro, kemudian PTBA, PT Bukit Asam gitu ya. Itu aku yakin sih DPR-nya mungkin di atas 90% semua gitu, dibandingkan dengan misalnya perusahaan kayak Indofood gitu ya, consumer goods gitu ya, consumer staples gitu, yang mungkin punya punya dividen payout ratio ini yang lebih terkontrol, lebih terkendali. Kemudian kayak misalnya Indo Mobil Imas gitu ya, kemudian otomotif lain gitu, PMX gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa duga bahwa industri itu juga mempengaruhi besaran dividen payout ratio. Ini walaupun nggak ditanyakan di soal, aku pikir cukup baik sih untuk pengayaannya, untuk discuss gitu.
Jadi besar kecil DPR bergantung pada beberapa faktor. Misalnya kondisi makro atau nature dari industri. Tapi bisa aku tambahkan lagi life cycle of company-nya ya. Kondisi makro, nature dari industri, kemudian life cycle stage of a company, ya terakhir business excellence mereka, seberapa baik mereka melakukan bisnis. Oke, kita lanjut untuk 16.3. Ada di Mix Skateboarding Enterprise telah mendeklarasikan dividen $3 per share. Sebelum ex dividend date, harga saham perusahaan mereka itu ditradingkan, diperjualbelikan dengan harga 40 per lembar saham. Bagaimana kita berespektasi terhadap harga saham mereka pada hari setelah ex dividend date? Lalu mengapa kita berekspektasi bahwa stok akan berubah? Jadi ini konsep sih ya. Ada hitungannya juga sih, tapi coba kita berangkat dari konsep dulu ya. Jadi kan yang ditanya itu ekspektasi kita terhadap harga saham setelah ex dividend. Terus mengapa kita ekspektasi harga saham akan berubah? Jadi oke lah, jawabannya kalau di sini dia benar sih berarti harga sahamnya ya pasti berubah gitu. Tapi berubahnya ke atas atau ke bawah kan itu yang perlu kita kaji ya. In a rational theoretical price ya. Jadi kita nggak bisa kontrol kalau perilaku pasarnya irasional, tapi at least kita discuss untuk dari theoretical price-nya itu valuasi dari harga per lembar saham sebuah perusahaan itu kan dinilai dari, kalau kita pakai Gordon model itu dari sum of PV dari PV dividen, kemudian ditambah dengan terminal value-nya gitu. Jadi ingat ini ya, time value of money ya, ada timeline cash flow-nya. Biasanya kita punya periodical 0 sampai 5 gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini periode 1, 2, 3, 4, 5. Di 0 biasanya kan udah ada pembayaran dividen sebelumnya gitu ya. Lalu kita ekspektasikan dari pembayaran sebelumnya itu untuk pembayaran selanjutnya, biasanya dengan ada tingkat growth rate-nya berapa dari dividen itu. Gitu ya. Setelah katakanlah X, berarti ini kan X plus 1 plus percentage-nya gitu ya, growth-nya, dan seterusnya. Tapi di sini nanti kita bagi dengan discount rate-nya ya. Discount rate-nya kita dapat dari required rate of return-nya perusahaan, saham itu dikurangi dengan growth. Oke, kalau ini yang di terminal value di sini. Tapi katakanlah kita pakai discount rate-nya dulu. Ini kemudian nanti ini pangkat, sorry 9.
1 plus RS pangkat 1 ditambah sama 1 plus RS pangkat 2 kayak gitu sampai ke nanti di 5, kemudian nanti ada terminal value-nya. Kalau di sini ada terminal value. Terminal value ini konsepnya perpetuitas atas harga saham di dividen saham di masa mendatang gitu. Jadi kita asumsikan perusahaan itu akan going concern terus-menerus gitu ya, akan beroperasi terus-menerus. Lalu kita hitung present value-nya gitu. Jadi infinite periode, lalu kita coba present value kan itu nilainya berapa. Kan kalau di formula ini kalau misalnya pangkatnya itu membesar, pangkatnya membesar kan berarti bagiannya akan semakin mendekati nol ya. Karena yang bawah semakin besar, yang atas sebenarnya juga semakin besar sih. Tapi kan biasanya kalau growth-nya normal, artinya di bawah RS, kan RS plus G ya, di bawah RS, biasanya akan mendekati nol gitu. Harga si dividen present value dari dividennya. Jadi kalau teman-teman ingat konsep perpetuity, itu ada dividennya berapa dibagi dengan RS-nya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa dapatkan si value of common stock itu yang sudah biasa kita hitung gitu ya. Jadi D1 dibagi RS minus G seperti itu. Tapi kalau manual ya perhitungannya kayak gini. Dan biasanya ada perhitungan super normal growth di periode-periode sini supaya bisa kita modifikasi untuk pertumbuhan company-nya. Nah, balik lagi ke perusahaan itu mendeklarasikan dividen $3 gitu ya. $3. Artinya mana ininya? Artinya itu kita gambar ya. Di sini X date. Sini perusahaan sama udah declare bahwa ada dividen $3. Nah, kalau kita di sini mengasumsikan X date ini udah periode 0, kayak gitu kan. Jadi harga si $3 ini setelah dibayarkan kan berarti nggak bisa kita valuasi ya. Maksudnya gini, kalau misalnya $3 itu di ya ini misalnya X date-nya di sini ya, X date-nya di sini. Nah kalau misalnya dia itu masih di sini $3 berarti kan kita bisa present value kan. Ada numbers di sini. Tapi kalau misalnya sudah lewat X date, harganya ini kan akan tidak mengincludekan ini ya si $3 ini gitu. Jadi value-nya akan bergeser gitu. Jadi di sini nanti akan ke jadi periode 0 dan yang akan dipresent value kan ya yang di sini aja. Kurang lebih sebenarnya konsep kayak gitu. Maka kita berespektasi bahwa setelah X date ini karena present value of cash dividen ini udah kita hitung di mengikuti periode sebelumnya karena sudah dibayarkan setelah X date kan udah pasti si orang yang punya sebelum X date itu akan dapat dividen. Nah, biasanya akan ada perubahan harga, yaitu turun sebesar jumlah dividen per share-nya. Harga theoretical price-nya akan turun sebesar $3-nya. Dengan asumsi bahwa perusahaan itu berada di harga optimumnya. Kalau misalnya dia nggak di harga optimumnya, misalnya dia lebih premium lebih dikit gitu, ya harganya mungkin nggak akan turun $3 gitu, tapi mungkin cuma 1,5 atau cuma 2 kayak gitu. Turunnya nggak seharga teoritisnya. Gitu. Jadi jawabannya, kalau kita balik ke jawabannya, kita berekspektasi bahwa harga saham
DIMIC setelah ex dividen akan mengalami penurunan sebesar $3 dengan asumsi harga 40 per lembar saham merupakan harga optimum perusahaan. Kenapa harga saham berubah? Karena valuasi harga saham itu merupakan komputasi dari perhitungan dari total nilai present value dari dividen dibagi dengan discount rate. Maka dividen yang diasumsikan telah akan dibayarkan sudah tidak masuk di dalam perhitungan valuasi perusahaan. Mungkin itu dulu. Sebentar kita lanjut. Untuk Kingwood Corporation punya stock price of $120 per share and it's contemplating the payment of a large one-time cash dividend of $40 per share. Jadi ada perusahaan Kingwood Corporation, harga saham per lembarnya itu $120. Terus mereka mempertimbangkan untuk membagikan dividen sebesar $40 per lembar saham. Jadi 30% ya, 40 dibagi 120. Sepertiga, 33,33%. Oke, motivasi mendasarnya adalah kepercayaan manajemen yang percaya bahwa perusahaan itu memiliki cash lebih besar dari kemungkinan mereka dapat melakukan investasi yang menguntungkan dan membuat efek yang buruk bagi insentif pekerja untuk strive untuk menciptakan nilai bagi shareholders. Maka si manajemen ini memutuskan untuk membayarkan large cash dividend. Bagaimana yang kita berikan terkait dengan harga saham setelah tax dividend. Jadi konsepnya berarti sama ya seperti yang tadi. If the firm's management is right about stimulating effect of disgorging cash, do you think that the drop in the stock price after tax dividend will be smaller? Oke, jadi kalau misalnya asumsi manajemen tepat terkait dengan bahwa ketika perusahaan itu mengeluarkan cash besar gitu ya untuk menstimulasi supaya tim workforce-nya ini bisa create shareholder value lebih besar, itu maka asumsi kita penilaian kita terhadap valuasinya seperti apa nih? Apakah harga itu akan turun lebih kecil daripada yang apa kita ekspektasikan? Kenapa atau mengapa iya atau mengapa tidak gitu. Konsepnya sama seperti yang di atas tadi bahwa terkait dengan valuasi harga perusahaan itu merupakan total dari present value dividen dibagi dengan discount rate-nya. Kalau udah present value nggak discount rate, berarti total dari present value dividen. Kemudian sama
apa yang akan terjadi pada harga di hari setelah ex dividen. Jika asumsi atau kepercayaan manajemen benar terkait insentif bagi pekerja ketika perusahaan membagikan dividen, apakah harga saham akan turun lebih kecil dari harga yang kita ekspektasikan, atau mungkin theoretical price-nya, teoritisnya. Ya, jadi untuk konsepnya sama, adalah harga saham akan turun setelah pembagian dividen, karena dividen yang dibagikan telah atau akan dibagikan tidak masuk dalam perhitungan PV, present value dividen. Oke, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan harga optimum perusahaan. Nah, kalau misalnya kita berasumsi bahwa perusahaan itu beroperasional sedikit di atas harga optimumnya, artinya premium, ketika perusahaan beroperasi dengan baik dan dinilai memiliki harga yang sedikit premium, yang premium di atas premium dari harga teoritisnya, maka penurunannya akan lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai teoritisnya, nilai teoritis dividennya. Yang di sini dividennya sebesar 40. Gitu. Jadi yang mendasari kenapa, karena kita si manajemen ini yakin kalau walaupun ya bagian dividen itu dibagikan sebesar 40 gitu ya, tapi ini jadi insentif nih buat si workforce-nya kayak gitu. Karena ya mereka punya kemampuan untuk create value lebih. Jadi ya oke lah dibagi 40 pun harganya bolehlah lebih mahal dikit karena ini barang bagus biasanya. Jadi kalau misalnya terkait dengan harganya, berarti setelah ex dividend, harga saham akan turun kurang dari $40. Artinya harga saham bisa lebih dari $80. Karena ini harga 120 dikurangi ini dari 120 dikurangi $40. Seperti itu. Ya sih, karena konsepnya udah sempat disinggung, jadi kita bisa lanjut. Ya, jadi the stock price of Perkimen Going Incorporation is currently at 40
dollar a share per share. Kemudian jika perusahaan mengumumkan 10% stok dividen, apa yang kita ekspektasikan terhadap harga dividen, dan gimana kalau pembagiannya itu 20% stok dividen. Jadi untuk stok dividen ini konsepnya agak sedikit berbeda dari memvaluasi perusahaan yang membagikan cash dividen. Karena kalau cash dividen itu kita metodenya discounted cash flow. Jadi untuk uh, cash dividend ini sebenarnya nggak ada perubahan nilai pada perusahaan. Ya, jadi kalau teman-teman ingat misalnya kayak stock split gitu ya. Jadi konsepnya mirip sebenarnya seperti stock split. Jadi nggak ada perubahan pada balance sheet gitu ya. Dia hanya berubah pada struktur kapitalnya aja. Kalau misalnya uh, di stock split kan, misalnya perusahaan itu valuasinya, atau gini, harga perusahaan itu $10 gitu ya. Dan jumlah saham beredarnya itu ada 1.000. Maka market cap-nya ini adalah 1.000 dikali $10. Artinya 10.000. Jadi valuasi perusahaan ini $10.000. Nah, kalau misalnya dilakukan stock split, misalnya dua banding satu gitu ya. Jadi untuk setiap saham itu akan kita split sebanyak 2. Jadi artinya kan harga yang barunya akan jadi 5 gitu ya. Karena dia dibagi 2 dari 10, dan uh, jumlah saham beredarnya akan ada 2 kali lebih banyak daripada saham awal gitu ya. Jadi 2.000. Maka jadinya sama ya, tetap 10.000 kayak gitu. Nah, ini konsep ini sama dibawa, konsep stock split ini dibawa ke konsep stock dividen ini. Seperti itu. Jadi uh, kita akan coba hitung sebenarnya bisa gini, price of, berarti gini, value of old sama dengan value of new. Ya. Kemudian harga sebelumnya itu 40 dikali dengan jumlah saham beredarnya sama dengan harga barunya yang kita cari, ya, yang kita cari, katakanlah ini X atau A ya, A dikali dengan jumlah saham beredarnya. Nah, ini harus ada old-nya karena jumlah saham beredar baru sama lama kan beda. Oke. Nah, um, kalau kita asumsikan bahwa jumlah saham beredarnya 1, misalnya ya, jumlah saham beredar lama itu 1, maka kan kalau misalnya ada 10% stok dividen kan berarti ada 10% dari 1 ya, yang atau sulit ya. Oke, misalnya 100 lembar nih jumlah saham beredar lamanya, maka berarti jumlah saham beredar barunya kan akan jadi 110 ya, 110. Maka kalau misalnya kita coba hitung di sini, kita masukkan aja ini 100 sama dengan A kali 110. Kita misalkan ya. Jadi 400 dibagi 110 sama dengan A.
Ya, maka A-nya sama dengan, harusnya dia akan lebih rendah daripada 40 ya, karena kan jumlah saham beredarnya lebih banyak 10%. Kayak gitu. Jadi 400 dibagi 110. 36,36 dolar. 36,36 dolar. Jadi ya nilai uh, harganya setelah dia stok dividen itu 36,36 dolar. Kalau misalnya 20%, oh, sama ya, jadi value of all sama dengan value barunya. Di sini 40 kali jumlah saham beredar sama dengan hanya dikali jumlah saham beredar baru. Kemudian kita misalkan sama ya, tadi jumlah saham beredar old-nya itu 100, maka jumlah saham beredar barunya itu 120. Oke, kemudian kita langsung hitung aja. Di sini 40 kali 100, 42 kali 100 sama dengan A dikali 120. Oke, maka 400 dolar ke 40 kali 100 ya. Marketnya dibagi dengan 120 jumlah saham beredar. Maka A-nya sama dengan di salah nggak? Oh, 4.000, sorry, 4.000. 4.000 ya. 40 kali 100, 4.000 ya, 4.000. Tiga 3,33. 33,33. Jadi di sini aplikasinya adalah semakin besar porsi dividen, porsi dividen, top dividen, kan nih harga saham perusahaan akan menurun akibat jumlah saham beredar yang semakin banyak. Ya, seperti itu. Kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut untuk 16.6 sama 16.7. Ini aku coba gabungkan karena berkaitan ya. Yang atas itu untuk stok dividen, yang bawah itu stok split. Jadi kebijakannya, perusahaan itu akan pilih, mereka akan membagikan dividen atau melakukan stock split gitu. Sebenarnya intinya sih sama sih, karena perusahaan itu mau memperbanyak jumlah saham beredarnya. Asumsinya karena mungkin ya, manajemen tuh menilai bahwa harganya tuh di atas nilai optimumnya. Di atas trading range yang optimumnya gitu. Karena kalau misalnya harganya terlalu mahal gitu ya, misalnya bagi investor yang
dana yang terbatas gitu ya. Mereka nggak bisa akses beberapa lot gitu, mungkin hanya cuma satu lot, dua lot gitu. Karena terlalu mahal, jadi nggak liquid, gitu. Jual belinya nggak liquid. Makanya mereka si manajemen ini mau mencoba menurunkan harga sahamnya. Jadi kita di sini coba, ini sebenarnya kita bisa sama ya pakai formula yang tadi sebelumnya gitu ya. Value of old firm itu sama dengan value of new firm. Jadi kita bisa pakai value dari yang old itu sama dengan, aku tulis terus ya, value dari yang old itu sama dengan value yang baru. Oke, awalnya itu harganya di, nah mereka kan mau state nih bahwa harganya akan di 50 gitu ya. Jadi dari 150 dikali jumlah saham beredar yang old itu sama dengan 50. Kita lanjutkan, sorry. Jadi value of old firm sama dengan value of new. Harga yang 150 dikali jumlah saham beredarnya yang lama di sama dengan harga yang baru $50, target price-nya dikali dengan jumlah saham beredar yang baru. Nanti akan kita bandingkan berapa yang baru dibandingkan yang lama, jumlah saham beredarnya. Terus nanti kita cari selisihnya, ya kan? Selisihnya berapa? Nah itu selisihnya itu berapa persen dari jumlah saham yang lama, kayak gitu. Karena kan kalau misalnya stok dividen itu kan sekian persen gitu ya dari jumlah saham yang sebelumnya. Nah, makanya kita mau cek selisih dari yang baru dan yang lama berapa. Dan kita cek by percentage of jumlah saham beredar yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita misalkan ya di sini, misalkan JSB-nya off-nya, oh ya berarti jumlah saham beredar atau JSB ini sudah ya, aku buat maksudnya in number of shares outstanding aja ya makanya ya, tapi supaya anak lain Indonesia aja ya. Jumlah saham beredarnya yang lama itu 100 gitu. Jumlah saham beredar yang barunya yang mau kita cari. Oke, jadi ini 150 dikali 100 sama dengan oh dikali berarti jumlah saham beredar baru sama dengan 1.500. Oh enggak, 15.000 ya. 15.000 dibagi 50. Kebanyakan ya. 15.000, iya 15.000. Oke, kita coret, berarti sama dengan 300 ya. Ya, sama dengan 300. Oke, jadi jumlah saham beredar yang baru itu jadi 300. Maka stok dividennya itu harusnya sejumlah JSB baru dikurangi JSB yang lama gitu ya.
Berarti sama dengan 300 dikurangi 100. Sama dengan 200 lembar saham. Nah, maka policy-nya gimana nih? Persentasenya kayak gitu kan. Berarti persentasenya 200 lembar saham di 200 lembar saham dibagi dengan awalnya berapa? Awalnya kan berarti 100 ya. Maksudnya 100. Berarti ini sama dengan 200%. Ya, 200%. Jadi eh, kalau misalnya perusahaan itu mau membuat harga perusahaan mereka itu di harga 50, maka jumlah saham beredar perusahaan itu harus 200% lebih banyak. 200 perusahaan itu harus membagikan 200% stok dividennya sebanyak 200 lembar saham dari total 100 lembar saham yang ada. Dua kali lipat ya, lebih banyak ya. Nanti jadi totalnya ada 300 lembar saham total. Ini dengan permisalan tadi ya 300. Seperti itu. Oke, ini udah untuk yang 16.6. 16.6. Kemudian untuk yang bisa dulu deh. Untuk yang stock split, si Board of BOD ini memutuskan untuk menggunakan stock split nih rather than stock dividend. Maka berapa yang perlu di-issue of each outstanding share dari outstanding share yang sudah ada. Jadi untuk mekanisme stock split itu biasanya kita tuliskannya tuh misalnya 2:1 atau 3:1 gitu ya. Artinya perusahaan akan membuat nilai saham yang awalnya 1 itu akan menjadi 2 gitu ya. Atau kalau misalnya 3:1 berarti manajemen itu akan men-split yang awalnya sahamnya itu jumlahnya 1 akan menjadi 3. Kalau misalnya seorang individu itu punya 100 lembar saham gitu ya, dengan mekanisme 3:1, maka nanti total di rekening di sekuritasnya si investor itu total sahamnya itu jadi ada 300 lembar seperti itu. Nah, kalau di sini kan dari yang kita perhitungkan aja nilainya itu udah ketemu ya bahwa akan uh, jumlah saham beredar barunya itu 300. Jadi yang awalnya 100 jadi 300. Berarti dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa karena jumlah saham beredar baru itu baru harus 3 kali lebih banyak dari pada jumlah saham beredar sekarang, maka BOD dapat melakukan stock split dengan mekanisme 3:1. Terus ada ini namanya, sekalian aja ya, ada namanya reverse stock split. Ini slide aja. Ya, ada namanya reverse stock split. Jadi per hari ini ya, atau per kemarin sih, ada rumor, ada hoax ya, ada hoax bahwa Gojek Tokopedia itu akan mereverse stock split harga saham perusahaannya gitu yang awalnya sekarang tuh mungkin di 560 gitu ya mau jadi 450. Nah, kalau stock split itu konsepnya adalah mau menurunkan harga perusahaan, harga
harga per lembar perusahaan. Kalau reverse stock split itu reverse dari stock splitnya gitu. Jadi mau menaikkan harga saham perusahaan gitu. Eh, Konsepnya artinya berkebalikan juga ya. Jadi kalau misalnya harganya itu terlalu rendah juga, itu harga sahamnya sulit 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 naik juga sih ya. Kalau misalnya di Bursa Efek sekarang nih ya, Bursa Efek Indonesia sekarang ini di market di indeks normal lah ya, bukan di indeks khusus gitu ya. Kalau indeks biasa itu harga terendahnya kan 50 ya. Kalau harga di 50 terus dijaga terus ya susah gitu naiknya. Makanya perusahaan mau mencoba untuk melakukan reverse stock split gitu, supaya harganya keluar dari harga 50 itu. Jadi itu penggunaan dari reverse stock split. Tapi gimana nih mekanismenya gitu? Mekanismenya ya sebenarnya simpelnya kebalikan aja dari stock split itu. Jadi kalau misalnya jumlah saham beredarnya itu awalnya di rekening itu salah ada 500 gitu ya, dengan mekanisme 1:5, ya artinya yang awalnya itu perusahaan si investor itu punya 5 lembar saham akan dijadikan 1 lembar saham. Oke. Yang awalnya punyanya, kalau ini kan yang awalnya punya 1 lembar saham akan dijadikan 3. Tanya, kalau yang ini awalnya 5 dijadikan 1 gitu. Maka nanti eh, jadinya 100 lembar saham sih di rekening investor. Seperti itu. Jadi mekanismenya ya 1:5. Sebenarnya bisa juga 2:5 gitu ya. 3:5 itu juga bisa. Kayak gitu. Bergantung capital structure yang mau diincar sama perusahaannya itu seperti apa. Ini untuk mekanisme, bukan mekanisme sih, tapi lebih kepada apa ya, notasi ya. Notasi dari si reverse stock splitnya. Reverse. Oke, Oke, kita lanjut ke 18.8. Ini sebenarnya 18.8 ini sama caranya kayak di 18.7, 8 sorry, 16.8 ini sama kayak di 16.7 sama 16.6. Dia punya beberapa policy gitu ya, punya beberapa kebijakan, tapi konsepnya sama. Nah, ini teman-teman bisa coba hitung sendiri ya. Eh, ini aku coba lanjut ke 16.9 aja. Oke, jadi di sini ceritanya ada Marshall Pottery Barn. Pottery itu apa ya, kayak semacam peternakan ayam ya. Pottery dan garden supplies. Ya, kalau begitulah ya. Kemudian perusahaan itu merencanakan untuk membayar 1,5 eh, per share dividen. Jadi dividen per share 1,5 untuk setiap 5.000 saham beredar yang mereka miliki. Kemudian dikasih data nih, balance sheet, balance sheet neraca, laporan neraca terbaru mereka. Itu sebelum pembayaran dividen. Jadi udah diupdate ya dari income statement-nya. Jadi
diunggah ke sini ya, di geser ke sini. Jadi kalau misalnya dari retained earnings berarti naiknya di sini nih, ekuitasnya. Seperti itu. Dengan asumsi kalau belum dijadikan apa-apa, berarti nambahnya di cash di sini ya, tambahnya. Atau kalau misalnya ya mereka memang beli inventory, ya mungkin ada peningkatan di sini, gitu ya. Macam-macam sih ya, laba ditahan itu bisa bisa kemana aja. Investasinya. Gitu. Oke, kemudian ditanyakan apa yang terjadi pada laporan neraca mereka setelah pembayaran dividen. Nah, kalau cash dividen di sini kan berarti yang kita perhatikan itu pasti ya cashnya gitu ya. Cashnya di sini. Dan nanti ke total ekuitasnya. Itu kan bersumber dari ekuitas. Pertumbuhan ekuitas kan. Yang dicatat ketika perusahaan punya laba. If the above balance sheet represent market value as well as your book values, how will it change following the payment of cash dividend? Jika laporan di atas ini merepresentasikan nilai pasar, nilai pasar itu sama seperti nilai buku gitu ya. Bagaimana itu akan mempengaruhi terhadap cash dividend ya? Ya sama aja sih sebenarnya. Pasti sih sama aja. Oke, jadi kita jawab A. Kita perlu hitung dulu berapa total cash dividennya. Karena kan tadi ada informasi dividen per share dikali jumlah saham beredarnya. Kalau kita mau dapat total cash dividen, kita bisa hitung dari dividen per share-nya dikali dengan number of shares outstanding. Oke, jadi total cash dividen sama dengan dividen per share 1,5 dolar dikali dengan 5.000. Berarti total cash dividennya sama dengan 7.500. 7.500. Terlalu besar sih ya dibanding cash yang mereka miliki. Ya, maka di sini maka pengaruh cash dividend terhadap laporan neraca adalah bagian berikut. Yang pertama, akun kas akan menurun sebesar 7.500 menjadi 11.500. Akun ekuitas sebenarnya spesifiknya ada laba yang belum ditetapkan peruntukan, nggak salah namanya. Jadi penamaan ini sebenarnya memang bergantung pada PSAK ya, setelah kepada PSAK atau kepada aturan dari regulator gitu mau menamainya seperti apa. Yang penting comply terhadap regulatornya sama terhadap PSAK. Terus tahu lah ya, kan untuk insight dia biasanya namanya ini laba yang belum ditetapkan peruntukannya. Apakah dia mau ke dividen atau mau ke retained earnings gitu kan. Karena kalau laba ditahan ya berarti kan ke retained earnings. Oke, akun ekuitas akan menurun sebesar 7.500 menjadi berarti 12.500 ya, 132.500. Mungkin aku tambahkan satu lagi ya, sisi aktiva dan pasiva akan turun
ya. Keduanya sebesar atau kantor masing-masing sih, masing-masing sebesar 7.500 menjadi masing-masing sebesar 192.500 karena total aset itu sama dengan total ekuitas, total aset sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Jadi sisi aktiva sama sisi pasifanya akan tetap sama. Nah, ini ya pengaruh terhadap neracanya. Kemudian untuk yang B ini aku sebenarnya jujur agak kurang paham sih maksud soalnya. Tapi jika nilai pasar sama dengan nilai buku, maka cash dividend yang dibayarkan tidak akan mempengaruhi uh, tidak akan mempengaruhi tidak akan berubah besar kecilnya gitu. Dia akan tetap 7.500 ya. Seperti itu. Oh, mungkin ini bagaimana atau apa yang terjadi pada pembayaran cash dividend selanjutnya ya. Pembayaran cash dividend di periode selanjutnya gitu. Ya berarti tetap sama ya, nggak ada pengaruh ya. Soalnya kalau kalau misalnya nilai pasarnya pun berbeda ya, nah, itu kan sebenarnya nilai pasar aja gitu, bukan bukan akan berpengaruh ke nilai buku sih kayak gitu. Jadi tetap juga cash cash dividennya akan dibayarkan sebesar cash yang mereka miliki gitu. Ya sih sejauh ini seperti itu untuk menjawab poin B ya. Jadi mungkin untuk sesi ini aku bisa cukupkan sejauh itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa di-share di notes-nya yang ada di Google Docs di Drive Tutor. Eh, Mungkin perlu elaborasi lebih lanjut atau kalau misalnya memang lebih enak sih tutor langsung sih ya offline gitu ya. Jadi kita tahu mana weakness kita untuk perhitungan yang bagian seperti apa. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi aku cukupkan. Terima kasih. Kita lanjut di sesi selanjutnya.